tasubuni kama atqalatin nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu itu memuji saya berlebihan sebagaimana orang kafir Nasrani memuji Nabi Isa. Ya maksudnya jelas kalau orang berakal paham. Kita bukan dilarang memuji Nabi, tapi dilarang menuhankan Nabi Muhammad SAW. Poinnya minimal ada dua. Ya, orang-orang yang tak suka sama Maulid menganggap apa? Bahwa kedua orang tua Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam neraka. Yang kedua, di dalamnya tercatat ucapan-ucapan yang dinilai syirik kepada Allah. Baik. Sekarang kita mau telisik sekaligus kita bantah klaim bahwasanya kedua orang tua Nabi SAW masuk neraka. Kita pengen lihat dalilnya juga. Karena begini, kita harus fair ya. Kalau kita mau membedah pemikiran, kita harus fair, harus apple to apple. Mereka punya hadis, kita datangkan. Mereka punya riwayat, kita datangkan. Baik, apa riwayat yang menjadi andalan mereka? Dalil golongan ini adalah riwayat Imam Muslim. Waduh, kitab Muslim, Sahih Muslim ya. Muridnya Imam Bukhari. Dari Hamad. Nah, saya ingin menggarisbawahi yang namanya Hamad ini. Hamad ini nanti akan dikomentari oleh para ulama. Sebenarnya orangnya bagaimana? Jadi kalau kita ngomongin masalah hadis ini, kita harus ngomongin masalah siapa yang ngomong. Jadi tak berlaku tuh umdur mankola wala tangdur mankola dalam ilmu hadis tidak begitu berlaku. Lihatlah siapa, jangan lihat siapa yang ngomong, tapi lihat omongannya. Itu dalam ilmu hadis tidak bisa Pak. Dalam ilmu hadis lihat siapa yang ngomong, lihat omongannya. Kalau dalam ilmu hadis gitu, dalam ilmu riwayat begitu, itu yang ngomong siapa? Siapa yang ngomong? Orang jujur kan? Orang soleh kan? Gitu ya. Antara rajulan, qala ya Rasulullah, aina abi qala finnar, falamma qaffa da'ahu faqala inna abi wa abaka finnar. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, di mana ayahku? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, di neraka. Maka ketika orang tersebut hendak beranjak, Nabi panggil di sini kamu. Inna abi wa abaka finnar. Saya punya ayah dan ayah kamu itu juga di neraka. Waduh. Kalau orang potong hadis ini begini saja, ini kan riwayat Muslim. Muslim kitab yang paling sahih kedua setelah Sahih Bukhari, setelah Al-Quran. Berarti ini dalilnya kuat kalau ayat Nabi masuk neraka. Benar nggak begitu? Jawabannya nggak benar. Kenapa? Imam Suyuti berkata bahwa Hamad yang tadi meriwayatkan itu adalah orang yang diragukan oleh para ahli hadis. Tahu diragukan, nggak dipercaya. Kita kalau dapat kabar dari orang yang nggak dipercaya, ya kita nggak usah terima. Simple begitu. Ada orang namanya Hamad, ya itu nggak usah terima. Ya. Kemudian yang kedua, banyak riwayat yang jauh lebih kuat. Contohnya, inna Arabiyan qala li Rasulillahi aina abi qala finnar qala fa in abuka qala haitsu ma mararta bi qabri kafirin fa basyiru binar. Ada seorang Badui Arabiyah datang kepada Nabi, ya Rasulullah, di mana ayahmu? Di neraka. Arabi itu bertanya Nabi, di mana ayahmu? Nabi tak bilang ayah di neraka. Kata Nabi apa? Kalau kamu melalui kuburan orang kafir, maka ya, sampaikanlah kabar bahwasanya dia itu ada di neraka. Riwayat pertama bermasalah karena ada orang namanya Hamad. Riwayat kedua enggak menyebutkan kalau ayat Nabi di neraka. Nah, Mahar dan Baihaqi disepakati oleh ahli hadis lebih kuat dari Ahmad, sehingga riwayat Ahmad dan Baihaqi yang barusan tidak menyebutkan bahwa Nabi Muhammad ayahnya di neraka itu harus didahulukan. Kalau secara psikologis, sebagian para ulama ini melihatnya begini. Oke, kalau misalkan Nabi mengatakan bapakku dan bapakmu di neraka, ini tafsirnya dua. Pertama, kata bapak itu tidak mesti berarti bapak kandung, bisa juga artinya paman. Yang kedua, bisa jadi itu bentuk simpatinya Nabi Muhammad SAW ketika ada orang ayahnya masuk neraka. Terus dia datang sama kita bilang ayahku dan ayahmu masuk neraka. Maksudnya apa? Ayah kamu, ya ayahku juga. Ayah kamu kan masuk neraka. Kamu tuh nggak sendirian. Maksudnya apa? Kamu punya ayah itu juga ayahku juga. Sharing kesedihan loh. Sharing kesedihan. Ayahmu ya ayahku juga. Itu saya kira ungkapan yang sering disampaikan kita dalam keseharian. Misalkan ada orang ayahnya sakit terus kita bilang ya bapakku juga. Bapakmu sakit ya bapakku juga sakit. Ada orang bapaknya terbunuh, kita bilang juga bapakku terbunuh ya bapakku
ya. Yes. Jawaban kedua, orang tua Nabi Muhammad SAW hidup di masa yang disebut masa fatrah. Apa itu masa fatrah? Orang-orang yang hidup di antara masa dua Rasul, yang Rasul pertama tidak diutus untuk berdakwah kepada mereka, sedang mereka tidak bertemu dengan masa Rasul yang kedua. Ibrahim Ismail jatuhnya jauh baru Nabi Muhammad SAW sudah terlalu jauh. Sementara kalau dari Nabi Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Harun, Musa sampai Nabi Isa itu Bani Israil kok. Khusus buat Bani Israil. Orang Hindu nggak dapat, orang Buddha nggak dapat di secara tekstual ya. Kita nggak menafikan mungkin Allah utus. Tapi kalau kita lihat konteksnya adalah bangsa ada. Putus dari Nabi Ismail alaihissalam sampai datangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang nggak punya info kok mau dianggap. Orang nggak tahu apa-apa kok mau dianggap. Ya. Sementara Allah mengatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, Al-Isra ayat 15. Sesungguhnya kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Antum bukan itu, ada namanya Pulau Sentinel. Sentinel Island, di mana itu di India. Itu orang nggak boleh masuk. Sama pemerintah India dijaga. Kenapa? Antum baru mendeketin, dilempar anak-anak di Sumbaling. Jadi emang sengaja dibikin rural, dibikin terisolasi. Ada yang sempat berusaha kontak, ngasih ikan. Bahasanya juga apa? Gimana? Pengen berdakwah gimana tuh? Pengen datangin usaha somad di situ? Ya. Gimana caranya? Gak bisa. Nah, itu disebut avokator. Dia tak tahu apa-apa. Dia nggak tahu apa-apa. Nah, kita tetap harus berusaha memang mendakwahi orang-orang seperti itu. Tapi melihat juga dengan keadaan. Itu nanti urusannya kita pasrahkan kepada Allah. Tapi teks di dalam mengatakan kami nggak akan menghadap satu kaum sampai kami kirimkan utusan. Misal, nggak ada orang diutus sama Allah untuk menyampaikan dakwah ke Tebet belas orang Tebet nggak paham lagi, nggak kenal Allah, ya nggak dosa. Oh, kalau itu enak banget jadi ahli fatwa. Yang nggak juga, paling enak jadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nggak ada yang lebih enak dari jadi umat Nabi Muhammad SAW.